ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk upaya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan orang-orang beriman masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapat keberuntungan dan keluar daripada orang-orang yang mendapatkan kerugian adalah salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perkara-perkara dosa. Bagi orang-orang beriman, untung tidak hanya berbicara tentang perdagangan dapat atau tidak dapatnya laba, tapi mampu menghindar dari perkara-perkara dosa adalah bagian daripada anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang beriman, sehingga mereka dikatakan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah tutup ayat itu dengan kalimat la'allakum tuflihun. Secara etimologi, kata tuflihun berasal dari kata falaha yang artinya untung. Sedangkan falahun diterjemahkan di dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah petani. Apa hubungannya antara untung dengan petani? Ternyata untung akan kerap kaitannya dengan proses tanam dan tuai. Tidak dikatakan seseorang beruntung kalau tidak pernah ada yang ia buat. Salah satu perbuatan yang menyebabkan keuntungan bagi orang-orang beriman adalah dijauhkannya kita dari perkara-perkara dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala buka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ini adalah kalimat yang kalau kita mendapati di dalam Al-Quran, itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbicara hanya kepada orang-orang beriman saja. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk melaksanakan segala macam bentuk perintah dari Allah dan berusaha untuk menjauh daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita bukan termasuk orang-orang beriman, abaikan saja ayatnya. Tapi kalau termasuk orang-orang beriman, yakinkan bahwa Allah sedang berbicara dengan kita.
Ya ayyuhalladzina amanu innama, kata innama di dalam bahasa Arab memaksa kita untuk tidak bisa menerjemahkan dari jalan yang lain. Sebagai contoh, innamal abu rajulun, tidaklah lain sesungguhnya bahwa seorang ayah itu pasti laki-laki. Maka kita pun tidak akan mampu menerjemahkan bahwa tidak ada seorang ayah kecuali dia laki-laki. Tidak ada pilihan dengan kalimat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa hanyalah al-khamru. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan innamal khamru, sesungguhnya khamar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, khamar berarti sesuatu yang memabukkan. Khamar berasal dari kata khamara yang artinya menutup. Khimar di dalam bahasa Indonesia adalah cadar untuk menutup wajah perempuan. Apa yang ditutup oleh khamar? Akal kesehatan manusia yang ditutup. Sehingga semua bentuk hal yang menutupi akal pikiran manusia masuk dalam kategori khamar. Sehingga khamar tidak hanya diartikan sebagai alkohol saja. Semua jenis narkoba dari berbagai macam jenis, yang dihisapkah itu, yang diminumkah itu, yang ditempelkan itu, yang disuntikan itu, semuanya masuk dalam kategori khamar. Sehingga tidak ada lagi narasi anak-anak kita di daerah mereka minum obat batuk 10 sampai 20 saset untuk menghilangkan akal mereka, pesta mereka di kebun mereka. Sehingga tidak ada lagi narasi di tengah-tengah anak-anak kita bahwa lem karpet itu bukan khamar. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis yang memabukkan, yang mampu menghilangkan akal manusia masuk dalam kategori khamar. Sehingga tidak ada narasi lagi di tengah-tengah kita. Kalau sedikit kan tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan fajtanibuhu. Allah memang tidak melarang, tapi Allah perintahkan kita untuk menjauh dari perkara-perkara itu. Jadi kalau ada hari ini yang kita memandang bahwa khamar itu hanya haram saja, maka perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan para peminum khamar dengan para penyembah berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang meminum khamar maka salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Oh, kalau begitu setelah minum khamar tidak salat, Allah tidak menghilangkan kewajiban kita salat. Allah hanya menghilangkan pahala puasa kita, pahala salat kita. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita taubat daripada dosa khamar. Karena mereka yang meninggal dunia belum sempat taubat dari minum khamarnya, mereka akan dibangkitkan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bersejajar dengan para penyembah berhala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, innamal khamru wal maisir. Berasal dari kata yasir, mudah. Sesuatu yang mudah untuk mendapatkan uang dan mudah juga untuk menghilangkan uang, dialah yang dikatakan maisir, yang kita artikan dengan terjemahan bahasa Indonesia judi. Yang hari ini judi begitu sangat meresahkan. Catatan PPATK, kalaulah judi ini tidak bisa ditekan sampai akhir 2025, maka transaksi judi tembus 88,8 juta permainan dan transaksi 1.600 triliun per 2025. Mengalahkan anggaran prioritas negara kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dahulu bapak-bapak kita, mungkin kita hari ini yang lahir tahun 70, 80 tahun, 80-an, siapa yang tidak kenal dengan tempat prostitusi bongkaran di Tanah Abang?
Siapa yang tidak kenal dengan Boker yang hari ini sudah jadi masjid di depan Kalisari? Siapa yang tidak kenal dengan daerah di Jakarta Utara yang sudah ditutup hari ini menjadi taman? Disitulah tempat dahulu bapak-bapak kita untuk main judi. Tapi hari ini judi itu bisa dimainkan di dalam masjid yang wifi-nya disediakan oleh DKI Masjid. Anak-anak kita hari ini main judi. Tidak ada sesuatu yang menjijikkan ketika kita melihat saudara kita, teman kita main judi online. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa mengerikan dosa ini. Amerika dan Inggris hari ini sudah kehilangan 40% pendapatan negaranya karena 20% pendapatan masyarakatnya dipakai untuk judi. Judi bukan hanya merusak perekonomian negara, judi juga merusak akal pikiran kita. Judi menimbulkan satu perpecahan di antara kita, menimbulkan permusuhan, menimbulkan penyakit-penyakit masyarakat yang meresahkan di tengah-tengah kita. Bukan hanya itu, judi merusak akidah kita. Jadi kalau ada hari ini yang masih menganggap enteng dosa judi online itu, perhatikan bahwa judi itu adalah perkara yang sangat munkar, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat ini dibacakan, Al-Maidah ayat 90, yang tadinya mungkin teguran Allah masih sedikit karena kita belum tahu betapa ngerinya dosa judi itu. Setelah ayat ini dibacakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan teguran yang lebih besar lagi. Kalau hanya sekedar HP ngehang itu hanya ujian kecil. Tapi bagaimana kalau semisalnya Allah datangkan kembali azab para penjudi sebagaimana yang Allah turunkan di tahun 2018 di desa Petobo, kalau kita masih ingat, di mana satu desa di wilayah Palu, Kelurahan Petobo, Allah tenggelamkan. Sampai hari ini tercatat 447 rumah dan 5.000 lebih manusia dinyatakan hilang, di mana tanah bergeser sejauh 3 km dan menenggelamkan semua yang ada di atasnya. Setelah kejadian itu, para pemuka dan tokoh agama mulai angkat bicara. Ternyata Kelurahan Petobo adalah satu wilayah yang dijadikan tempat perjudian bertaraf internasional. Kalau sudah ada perjudian, pasti ada tempat prostitusi. Yang dahsyatnya lagi, kepala rumah tangga di sana bisa menerima tamu dari luar kota, lalu ditawarkan anak dan istrinya untuk dilacuri. Kalau tidak cocok, pindah ke tetangga sebelah dengan modus yang sama. Wa iyadzubillah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PPATK hari ini mencatat sudah memeriksa rekening gaji ASN yang tercatat pernah bertransaksi judi online, maka akan diberikan tindakan indisipliner. Betapa mengerikan dosa ini, karena bersejajar dengan para penyembah berhala. Innamal khamru wal maisiru wal ansab. Persembahan darah, sembelihan yang diberikan kepada para berhala, ya ini adalah perkara-perkara yang syirik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosanya bersejajar dengan khamar dan main judi. Lalu yang terakhir, wal azlam, mengundi nasib. Rijsun ay bimakna kafura. Rijsun adalah perkara yang kufur. Rijsun ay najas. Imam Qurtubi mengatakan rijsun adalah perkara yang najis. Rijsun adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibuhu, jauhi itu semua. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan kami biarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman sementara tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala datangkan teguran untuk kita semata-mata hanya melihat siapa yang benar dan siapa yang berbohong atas imannya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alaminna innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anshuril ikhwana al mujahidina fi Filistin. Allahumma anshur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din wa ahmi hawzatal Islam ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadhihi al-baldah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ballighna Makkah al-mukarramah wa Madinatal munawwarah. Allahumma ballighna Makkah al-mukarramah wa Madinatal munawwarah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.